Pemirsa, kita akan bahas selengkapnya mengenai polemik pemberhentian Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan atau Dirlidik KPK karena sudah bergabung melalui sambungan Zoom dengan peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana. Selamat siang, Mas Kurnia. Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum. Mas Kurnia, waalaikumsalam. Ada Direktur Penyelidikan dicopot, kemudian ada Deputi Penindakan juga dicopot, dikembalikan ke tempat asalnya di Polri. Ini di waktu yang bersamaan. Menurut Anda, dari apa yang diketahui ICW, apa benar alasannya karena kasus Formula E? Ya, sebenarnya fenomena yang terjadi di KPK hari ini dengan segala kegaduhan di internalnya bukan sesuatu yang baru lagi. Sejak pimpinan KPK baru ini dilantik tahun 2019 yang dikomandoi oleh Pak Firly Bahuri, terus-menerus polemik terjadi. Bahkan model pemecatan serampangan ini, model pemberhentian yang melanggar hukum ini sudah terjadi sejak lama. Misalnya kalau direkap sejak awal tahun 2020, kita ingat ketika KPK mengusut perkara tindak pidana suap yang melibatkan Harun Masiku. Kala itu, pegawai Polri yang ditempatkan di KPK atas nama Kompol Rosa pun dikembalikan secara sewenang-wenang. Selang waktu berjalan, kegaduhan kembali timbul dalam konteks tes wawasan kebangsaan yang lagi-lagi kami anggap sampai saat ini adalah produk yang melanggar hukum. Di luar dari itu, kasus terkini seperti apa yang diperlihatkan oleh KPK terhadap Karyoto dan juga Brigadir Jenderal Endar. Kalau kita mencermati dalam aturan, sebenarnya sudah sangat tegas. Ada peraturan pemerintah terkait dengan SDM KPK dan juga ada peraturan KPK nomor 1 tahun 2022. Di sana disebutkan syarat untuk memberhentikan pegawai KPK yang pertama meninggal dunia, permintaan sendiri, atau mungkin melakukan pelanggaran kode etik. Maka pertanyaan refleksinya atas regulasi itu, apakah saudara Endar memenuhi klausula-klausula untuk diberhentikan atau dikembalikan? Tadi Anda katakan kalau pemberhentian ini serampangan. Nah, kita tahu Listio mengirimkan surat kalau akan memperpanjang masa tugas Endar di KPK. Tapi hal sebaliknya terjadi karena pimpinan KPK ini mengatakan diberhentikan. Jadi siapa yang lebih punya power, siapa yang lebih punya kuasa? Ini sebenarnya bukan soal siapa yang punya kuasa, tapi regulasi mana yang harus ditaati. Kami beranggapan apa yang dilakukan oleh Firly Bahuri itu jelas tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dan aturan yang dia buat sendiri, yaitu Perkom 1 2022. Sehingga muncul pertanyaan di benak masyarakat, apa motif di balik pemberhentian ini? Kalau kita mencermati sejumlah pemberitaan yang sudah menguraikan secara komprehensif, maka tidak salah jika kita katakan pemberhentian itu terkait dengan proses penindakan yang sedang dilakukan oleh KPK. Mas Kurnia, jadi maksud Anda apakah bisa dikatakan bahwa pemberhentian dengan hormat yang disampaikan pimpinan KPK kepada Endar ini tidak sah? Benar, tidak sah karena yang diacu adalah sejumlah yang saya maksud kenapa itu melanggar hukum, karena saya mengacu pada peraturan perundang-undangan. Maka dari itu saya tidak tahu apa yang dijadikan latar belakang hukum positif yang digunakan oleh pimpinan KPK ketika memberhentikan atau mengembalikan saudara Endar ini. Maka dari itu langkah saudara Endar kami pandang baik untuk melaporkan ke Dewan Pengawas terkait dengan tindakan satu Firly Bahuri selaku Ketua KPK, kemudian yang kedua Sekjen KPK, karena dua orang ini seringkali berulah soal pengelolaan sumber daya manusia di KPK. Jadi kalau ini diukur dan nanti terbukti memang ada pelanggaran kode etik karena tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan, dua orang ini harus dijatuhi sanksi yang berat oleh Dewan. Jadi menurut ICW ada yang salah karena tidak sesuai dengan regulasi dari putusan yang disampaikan oleh Firly Bahuri dan pimpinan KPK yang lain. Tapi kita nanti akan bahas bagaimana kaitannya pemirsa
masih seputar apa kaitannya dengan kasus Formula E. Nanti kita akan bahas lagi dengan Kurnia Ramadana. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Kita akan lanjutkan lagi dialog kita siang hari ini dengan peneliti ICW, Kurnia Ramadana. Mas Kurnia, kita masih bicara soal pemberhentian Brigjen Endar ini. Menurut Anda, seperti pertanyaan pertama tadi, apakah ini ada kaitannya dengan Formula E yang kemarin juga sudah disebut-sebut oleh banyak media? Ya, banyak memang peristiwa kontroversi yang ada di KPK bermula dari perbedaan pendapat antara pegawai KPK, baik yang sifatnya pegawai administratif maupun pegawai yang di dalam ranah penindakan dengan pimpinan KPK terkait dengan penanganan perkara. Tadi sudah saya sampaikan beberapa rekap yang kami catat berkaitan dengan tindakan sewenang-wenang pimpinan KPK mengembalikan pegawai ke instansi asalnya. Maka bukan tidak mungkin pemberhentian Endar atau pengembalian Endar ke instansi Polri berkaitan juga dengan proses penanganan perkara. Misalnya yang ramai disebut adalah penanganan perkara yang terkait dengan Formula E, di mana ada perdebatan di sana, ada disebut pimpinan KPK itu bersikukuh untuk menaikkan proses penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan tanpa ada penetapan tersangka. Sedangkan pihak yang melawan itu mengatakan belum cukup bukti sehingga tidak bisa dinaikkan ke penyidikan. Namun yang penting dicermati dalam pemahaman kami, ketika proses itu naik dari penyelidikan ke penyidikan tidak mungkin dilakukan tanpa ada penetapan tersangka. Maka dari itu, pemahaman pimpinan KPK itulah yang ingin kami soroti. Apalagi mendengar kabar sejumlah pemberitaan, pimpinan KPK memaksa untuk tetap menaikkan ke tingkat penyidikan. Ini yang kami khawatirkan ketika pimpinan KPK justru tidak mendasarkan pertimbangan dalam ranah penindakan dengan hukum positif. Maka dari itu yang kami pertanyakan adalah apa pertimbangannya? Jangan sampai justru ada pertimbangan politis di balik permintaan tersebut dan dikembalikannya Endar. Apalagi memang kami melihat selama ini pimpinan KPK itu kan bersifat kolektif kolegial. Yang terlihat selama ini adalah fenomena one man show. Siapa one man show itu? Sudah jelas Ketua KPK, Firly Bahuri. Itu yang kami lihat. Selain dari memang betapa problematiknya orang ini, karena sudah 2 kali melanggar kode etik. Mas Kurnia, jadi Anda curiga ada kepentingan politis di balik pimpinan KPK dengan adanya keputusan seperti ini? Itu sesuatu yang tidak dihindarkan karena kita bicara terkait dengan lembaga yang selama ini memang penuh kontroversi. Jadi kalau tentu kita lihat 2 analisa, satu analisa hukum jelas tidak memenuhi, ada PP tahun 2005, ada Perpom 1 2022, maka masyarakat menerka apa motif, apa dasar pemikiran yang bersangkutan kalau bukan isu politik, begitu. Sekarang Presiden Jokowi juga sempat mengatakan bahwa tidak usah gaduh, lakukan saja sesuai dengan mekanisme. Kalau menurut Anda ini sudah gaduh seperti ini, terus mau diapakan lagi? Ya, yang harus dilakukan adalah dengan konteks faktual hari ini, Brigjen Endar sudah melaporkan Firly dan Sekjen KPK ke Dewan Pengawas. Tentu kita berharap Dewan Pengawas dapat menyudahi kegaduhan ini dengan menegaskan regulasi yang tepat yang harus digunakan untuk memindahkan pegawai KPK atau memberhentikan dan juga mengusut dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK dan Sekjen KPK. Penting saya katakan, kalau kali ini Firly kembali terbukti melanggar kode etik, maka hat-trick sudah pelanggaran etik saudara Firly, karena sebelumnya sudah 2 kali melanggar kode etik. Demikian. Kalau nanti seandainya Dewan Pengawas menyampaikan keputusan wisely yang mengatakan bahwa memang ada pelanggaran kode etik, apa yang Anda harapkan yang dilakukan pada pimpinan KPK ini? Tapi kalau seandainya bersebalikannya tidak ada pelanggaran kode etik, bagaimana Mas? Yang pertama adalah memulihkan jabatan saudara Endar di KPK. Karena yang melaporkan adalah saudara Endar dan dia menjadi korban dalam rentetan kontroversi ini. Yang kedua,
kalau dengan kontroversi di KPK selama ini ya, tuntutan kami Firly Bahuri harusnya bisa mundur dari jabatannya sebagai pimpinan KPK karena syarat menjadi pimpinan KPK itu adalah orang berintegritas dan dia sudah tidak berintegritas karena 2 kali melanggar kode etik dan 1 kali lagi jika nanti Dewan Pengawas mengatakan terbukti aduan dari Brigadir Jenderal Endar. Demikian. Baik, jadi yang disuarakan oleh ICW adalah pimpinan KPK haruslah orang yang berintegritas. Tapi kita akan nantikan apa nanti hasil dari Dewan Pengawas KPK karena ini harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Begitu ya Mas. Terima kasih Mas Kurnia Ramadana, peneliti ICW sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang.